Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Irawan Abu Usama di Ar-Ridha Channel. Tempatnya sharing pengetahuan dan pengalaman nikah muda. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa kita, qiyamul lail kita, tilawah kita diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Kalau teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya tentang visi dan misi keluarga ideal, maka pada video kali ini saya akan berbicara tentang strategi atau tahapan untuk mencapai misi keluarga ideal. Teman-teman sekalian, dalam istilah bahasa Arab, al-fawdha artinya tidak disiplin, hidup tidak teratur. Nah, teman-teman, istilah ini adalah istilah yang dibenci, tidak disukai oleh orang-orang yang berakal. Dan orang-orang berakal sudah sepakat bahwa jika seseorang berada pada lingkup al-fawdha ini, hidup tidak teratur, tidak disiplin, maka dapat dipastikan dia pasti akan mengalami kerugian besar dalam kehidupannya. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, ada seseorang yang kehidupannya tidak teratur, ya, kehidupannya tidak disiplin, pekerjaannya tidak pernah tuntas, ya, banyak membuang waktu pada hal yang sia-sia, hartanya dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak jelas. Nah, ini adalah contoh gambaran potret orang yang berada dalam lingkup fawdha, al-fawdha, ya, tidak disiplin. Tentu hal tersebut ya tidak kita harapkan teman-teman terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Harapan saya setelah teman-teman menonton video kali ini, teman-teman mendapatkan gambaran tentang tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membekali dirinya menjadi orang tua yang bisa dijadikan teladan bagi anak. Kita mulai saja teman-teman pembahasannya. Dalam menetapkan tahapan bagi orang tua, saya membagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama itu durasi waktunya 1 tahun. Apa yang harus dicapai orang tua, atau tahapan apa yang harus dicapai orang tua dalam waktu 1 tahun tersebut? Yang pertama teman-teman adalah sebagai orang tua harus mengetahui dan menguasai tentang hak dan kewajiban keluarga. Seorang suami harus tahu hak dan kewajiban dia apa. Seorang istri harus tahu hak dan kewajiban dia apa. Begitu juga anak-anak. Harus diketahui hak dan kewajibannya oleh kedua orang tua, sehingga nanti dalam mendidik mereka bisa diarahkan ke arah hal tersebut. Ini penting teman-teman sekalian. Seringkali konflik rumah tangga itu terjadi ya karena tidak jalannya atau tidak teramalkannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut. Walaupun kita tidak bisa pungkiri dalam sebuah rumah tangga tidak bisa dihindari yang namanya konflik. Tetapi dengan mengamalkan, dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, ini dapat meminimalisir konflik rumah tangga seperti itu. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk diwujudkan oleh orang tua, membekali diri mereka menjadi orang tua teladan nanti. Jadi yang pertama itu dalam 1 tahun pertama. Kemudian yang kedua adalah orang tua harus berupaya belajar tentang ilmu dasar-dasar Islam, termasuk membaca Al-Quran. Ini adalah perkara yang sangat penting, di mana misi keluarga ideal itu adalah mewujudkan akidah yang shahihah, ibadah yang shahihah. Ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada proses belajar ilmu agama yang baik, terutama belajar ilmu dasar-dasar Islamnya seperti itu.
Ya nanti pembahasan ini ada tentang akidah, ya, tentang fikih. Ya fikih di dalamnya nanti akan harus dipelajari tentang bagaimana cara berwudu yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sholat yang sesuai dengan sholat yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bersuci ketika tidak bisa menggunakan air yang disebut dengan tayamum dan sebagainya. Ini adalah dasar-dasar dalam Islam yang harus dipelajari oleh orang tua sebagai modal mereka untuk mendidik anaknya nanti, ya, mendidik anaknya. Begitu juga kemampuan membaca Al-Quran. Jika teman-teman ada yang belum bisa membaca Al-Quran sampai saat ini, mulai dari sejak awal menikah, maka tidak ada yang terlambat. 1 tahun pertama ini bisa diefisienkan waktu untuk belajar Al-Quran. Kami sudah ada pengalaman mengajarkan orang dewasa itu bisa membaca Al-Quran dalam waktu 6 bulan, teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya buat 1 tahun? Jadi 6 bulan keduanya itu, 6 bulan berikutnya itu adalah masa untuk mendalami, ya, mematangkan agar orang yang belajar Al-Quran tadi bisa benar-benar lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, ini hal yang kedua harus diwujudkan dalam 1 tahun pertama. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus diwujudkan orang tua dalam masa 1 tahun pertama adalah merumuskan tata tertib atau adab-adab di rumah. Kenapa? Ini sangat penting diwujudkan. Sangat sulit sebuah keluarga itu bisa mencapai visi misi kalau tidak dimulai dari rumah yang disiplin, aktivitas keluarga yang disiplin, ya, dari hal-hal yang terkecil, yang meletakkan sepatu, di mana meletakkan baju, di mana meletakkan songkok, ya, di mana meletakkan pakaian dan seterusnya. Ini perlu diatur, ya, untuk membentuk karakter disiplin dan teratur bagi keluarga tersebut. Sehingga kalau hal-hal yang kecil seperti ini bisa diwujudkan, insya Allah pada jenjang-jenjang yang berikutnya yang lebih besar itu bisa dicapai. Ini intinya adalah melatih diri sebenarnya, melatih keluarga untuk bisa hidup disiplin dan teratur, ya. Kemudian berikutnya adalah dalam 1 tahun pertama yang harus diwujudkan orang tua, yaitu membangun usaha mandiri. Teman-teman, kita sebagai orang tua ini adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk pendidikan keluarga kita. Nah, kalau kita tidak memiliki usaha mandiri, itu akan sulit mengatur waktu untuk membersamai keluarga, untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Sehingga semaksimal mungkin berusaha untuk bisa memiliki usaha mandiri, ya, agar kita bisa punya banyak waktu untuk membersamai keluarga, ya, mengatur waktu untuk membaca Al-Quran, mengatur waktu untuk menghafal Al-Quran nantinya, mengatur waktu untuk belajar agama dan seterusnya. Sekarang kita memasuki tahapan 1 tahun kedua, ya. Ya, jadi di tahapan 1 tahun kedua, 1 tahun yang pertama sudah selesai, lewat, 4 poin ini sudah dicapai, maka di 1 tahun yang keduanya lagi adalah orang tua mengoptimalkan kegiatan menghafal Al-Quran. Nah, kalau di 1 tahun pertama tadi tercapai target orang tua, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka di tahun yang kedua ini adalah kesempatan untuk memulai menghafal Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai orang tua pasti menginginkan anak-anak kita nanti menghafal Al-Quran. Mereka bisa menjadi hafiz Quran 30 juz. Dan itu sangat rancu rasanya kalau tidak dimulai dari orang tua. Karena anak-anak itu biasanya melihat apa yang digeluti oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya banyak pegang HP, ya anaknya nanti akan banyak pegang HP. Orang tuanya banyak pegang buku, artinya membaca buku, nanti dia juga akan rajin membaca buku. Begitu juga kalau orang tuanya memberikan contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari, menghafal Al-Quran, merajaah Al-Quran, maka ini yang akan diikuti oleh anak. Jadi ini sangat penting, ya. Selain memang kita mencontoh kehidupan keluarga Rasulullah SAW, di mana semuanya adalah menghafal Al-Quran.
Baik, itu yang pertama di tahun kedua ya. Yang kedua, kita sudah harus memiliki anggaran dana untuk biaya pendidikan anak-anak kita kelak. Ya, tapi pertanyaan, gimana kalau belum punya anak juga dalam 4 tahun, 5 tahun ke depan? Tidak masalah. Uang tabungan itu, uang tabungan pendidikan itu bisa kita gunakan untuk kita. Ya, sekarang kita belajar butuh dana, butuh biaya. Ya, mungkin yang tidak banyak bisa menghadiri majelis ilmu, dia harus banyak beli kuota. Ya, menonton YouTube, ya belajar dari YouTube. Dan tidak juga, ya harus berupaya juga memang menghadiri majelis ilmu, ya membeli kitab dan sebagainya. Tentu saja untuk ilmu pasti butuh modal, ya pasti butuh modal. Nah, ini perlu dianggarkan. Ya. Dan jika memang punya anak, nah ini tentu tujuan utamanya, anak akan kita biayai pendidikannya. Tidak mungkin kita menginginkan anak punya pendidikan yang tinggi nanti tanpa dana, ya tanpa dana. Oleh karena itu dari sekarang kita harus persiapkan, atau di tahun kedua nanti itu harus dipersiapkan. Kemudian poin yang ketiga, jadi di 1 tahun kedua ini kita hanya berusaha mewujudkan 3 poin. Nah, dan yang di poin ketiga ini adalah kita sebagai orang tua harus berupaya memiliki aktivitas, ya spesialisasi, ya untuk kita geluti supaya kita bisa menjadi ahli di bidang tertentu. Kenapa? Lagi-lagi tujuannya adalah supaya menjadi orang tua teladan, supaya nanti anak-anak ketika diarahkan untuk menjadi orang yang spesialis, orang yang ahli, ya kita harus tunjukkan dari diri kita sebagai orang tua. Dan tujuannya yang paling utama adalah spesialisasi ini tidak lain kecuali untuk berkontribusi dalam dakwah Islam ini. Ya, misalnya ada seorang suami yang ahli di bidang manajemen, itu digunakan untuk memanajemen usahanya, digunakan manajemen rumah tangganya, ya seperti itu. Ada istri mungkin punya keahlian di bidang jahit menjahit, maka dia gunakan keahlian itu untuk menyiapkan baju-baju syar'i dia untuk muslimah. Intinya lagi-lagi ke memberikan kontribusi kepada dakwah Islam. Begitu juga anak-anak nanti, apapun keahlian mereka, semuanya diarahkan untuk berkontribusi dalam dakwah Islam. Jadi ini untuk orang tua. Tahapannya ada 2, 1 tahun pertama dan 1 tahun kedua. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.